Mentan Amran ungkap target swasembada beras akhir tahun 2025. Pemerintah tutup puluhan lubang tambang emas ilegal. Elis Bo di penjara seumur hidup terbukti TPPO. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan delegasi Sistema Group di Istana Merdeka membahas peluang kerjasama investasi dari Rusia. Sejumlah sektor dikaji mulai dari kesehatan, galangan kapal hingga pendidikan. Sama di bidang kesehatan, di bidang obat-obatan, harapannya itu bisa menekan. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan delegasi Sistema Group di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 20 November 2025. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari dialog pemerintah Indonesia dengan Sistema yang sebelumnya digelar di Petersburg pada pertengahan tahun ini. Sistema diketahui merupakan salah satu konglomerasi terbesar di Rusia dengan portofolio bisnis yang luas. Menteri Investasi dan Hilirisasi merangkap Kepala BKPM dan BPI Danantara, Rosan Roslandi, mengungkapkan pertemuan tersebut dihadiri Duta Besar Rusia untuk Indonesia. Rosan menjelaskan pembahasan utama berfokus pada potensi kerjasama di bidang kesehatan, mengingat Sistema mengelola lebih dari 160 rumah sakit di Rusia, serta merupakan produsen obat dan paten terbesar di negara tersebut. Pembicaraan awal dengan Bio Farma dan Kimia Farma di Bandung disebut sudah dimulai. Di samping itu, Sistema juga menyatakan minat berkolaborasi pengembangan industri kapal listrik penumpang berkapasitas 100 hingga 200 orang. Sebagai salah satu pelaku industri galangan kapal terbesar di Rusia, Sistema disebut sedang menjajaki rencana untuk membangun fasilitas manufaktur di Indonesia. Perusahaan tersebut juga membuka ruang kerjasama di sektor perhotelan serta pendidikan bahasa Rusia untuk universitas di tanah air. Rosan menegaskan seluruh pembahasan pada tahap penjajakan awal. Sejumlah proses perizinan termasuk di Badan Pengawas Obat dan Makanan terus dipercepat sebagai bagian dari tindak lanjut kerjasama Indonesia dan Sistema. Nilai investasi dalam pembahasan lebih lanjut. Yang pertama adalah di bidang kesehatan, healthcare, dan semua ini sudah dilakukan pertemuan dari grup Sistema karena mereka adalah selain pengelola rumah sakit terbesar di Rusia, mereka memiliki rumah sakit juga sampai 160, kemudian mereka juga perusahaan paten dan obat terbesar di Rusia juga, jadi sudah bertemu dengan untuk potensi kerjasama dengan Bio Farma dan Kimia Farma. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka membahas percepatan ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan sejumlah capaian strategis termasuk proyeksi swasembada beras pada akhir tahun. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama para Menteri Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 20 November 2025. Rapat tersebut membahas perkembangan ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan sejumlah capaian strategis yang telah dilakukan pemerintah di sektor pangan dan peternakan. Amran menjelaskan Indonesia berpeluang mencapai swasembada beras pada akhir tahun 2025. Lebih jauh, Amran menegaskan proyeksi tersebut merupakan loncatan besar dari target program yang semula ditetapkan untuk 4 tahun. Arahan langsung Presiden Prabowo disebut menjadi pendorong utama percepatan pemenuhan ketahanan pangan nasional. Dalam ratas tersebut, pemerintah juga membahas pengembangan ekosistem peternakan rakyat dari hulu, termasuk penjagaan stabilitas, harga pakan, vaksin, dan obat-obatan. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin keberlanjutan usaha peternak sekaligus menstabilkan harga produk peternakan di pasar. Khusus untuk beras, pangan kita khusus beras, insya Allah, tanggal 31 Desember, jam 12.00, kalau tidak ada aral melintang, 30 hari lebih, 40 hari ke depan, Indonesia
swasembada pangan. Itu yang pertama. Dan ini adalah dari target 4 tahun, tapi kita capai insya Allah 1 tahun. Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah menyiapkan pembangunan pabrik pakan di 12 titik pada tahap pertama dan 18 titik pada tahap berikutnya. Total anggaran digelontorkan mencapai 20 triliun rupiah dan seluruh fasilitas ini diprioritaskan bagi peternak kecil agar mampu menguatkan produktivitas dan kemandirian pangan nasional. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan terbaru dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait capaian penerimaan negara bukan pajak sektor ESDM dan Progress Refinery Development Master Plan atau RDMP di Kalimantan Timur. Laporan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 20 November 2025. Pertemuan digelar untuk menerima laporan terkini mengenai capaian penerimaan negara bukan pajak sektor ESDM, realisasi lifting, serta rencana peresmian proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP di Kalimantan Timur. Bahlil melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa PNBP sektor ESDM mencapai 85% dari target yang ditetapkan dalam APBN. Ia juga menyampaikan realisasi lifting berjalan sesuai target sehingga memberikan kontribusi positif bagi kinerja pendapatan negara di penghujung tahun anggaran. Laporannya apa Pak? Laporannya Pak? Ya, kerja rutin. Saya kan harus melaporkan terhadap target di dalam APBN. Kan sebentar lagi kan bulan Desember mau selesai. Bagaimana PNBP kita sudah 85% dari target yang diberikan dalam APBN. Kemudian lifting juga alhamdulillah mencapai target. Kemudian saya juga melaporkan tentang rencana peresmian RDMP di Kalimantan Timur. Yang kalau itu diresmikan, maka insya Allah 2026 kita sudah mencapai swasembada di bidang energi solar. Dalam laporannya, Bahlil juga menjabarkan perkembangan terkait rencana peresmian proyek RDMP di Kalimantan Timur. Menurutnya, proyek ini diproyeksi akan meningkatkan ketahanan energi nasional dan menjadi langkah penting dalam upaya mencapai swasembada energi di bidang solar dan aftur pada tahun 2026. Tim Liputan Berita Nasional TV. Setiap dipanggil harus siap. Pemirsa, pemerintah menanggung biaya perbaikan seluruh rumah warga yang mengalami kerusakan akibat erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. Selain itu, pemerintah akan mengirimkan beragam bantuan yang dibutuhkan korban erupsi Semeru. 70-an lebih rumah tersapu. Kementerian Sosial akan merehabilitasi seluruh rumah warga yang mengalami kerusakan akibat erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat meninjau sekolah rakyat di Singosari, Kabupaten Malang. Kemensos melakukan pendataan dan verifikasi. Saat ini belum ada data pasti berapa rumah warga yang rusak. Namun pemerintah memberikan bantuan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan dan sedang. Selain bantuan rehabilitasi rumah, Kemensos akan memberikan santunan bagi korban luka dan meninggal dunia. Gubernur bersama Bupati kami kirim bantuan-bantuan ya logistik yang dibutuhkan, mulai dari penyelenggaraan dapur umum, ya, kemudian pengungsian, tempat-tempat pengungsian dan juga kebutuhan logistik. Kami berkolaborasi dan kami ada tagana, ya, juga ada bantuan-bantuan yang dikirim lewat provinsi maupun kabupaten. Insya Allah seluruh dukungan yang diperlukan dalam rangka masa darurat ini akan kita cukupi. Sebelumnya, Gunung Semeru, Jawa Timur mengalami erupsi pada Rabu petang 19 November 2025 dan mengakibatkan 3 korban luka, 200 rumah rusak, dan ribuan ternak mati. Dari Malang, Jawa Timur, Tutus Sugiarto, Berita Nasional TV. Ya, pemerintah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kebijakan pengupahan. Melalui Kementerian Tenaga Kerja, pemerintah menyiapkan konsep peraturan pemerintah baru yang mengutamakan prinsip upah hidup layak bagi pekerja.
Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja saat ini sedang menyusun konsep baru mengenai kebijakan pengupahan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK memuat amanat agar penetapan upah mempertimbangkan aspek hidup layak bagi pekerja. Karenanya, Kementerian Tenaga Kerja membentuk tim khusus merumuskan standar dan estimasi hidup layak di berbagai daerah. Menteri Ketenagakerjaan Yasierli menerangkan pemerintah menyadari ada disparitas antar wilayah dari segi kondisi ekonomi maupun tingkat pertumbuhan daerah. Karenanya penetapan upah ke depan tidak lagi berbentuk satu angka nasional, melainkan mengikuti kondisi masing-masing pertumbuhan ekonomi provinsi, kota, dan kabupaten. Selain itu, Kemenaker mempersiapkan konsep baru sedang disusun akan dimuat dalam peraturan pemerintah atau PP baru. PP baru ini memberikan kewenangan lebih besar kepada Dewan Pengupahan Daerah memberikan rekomendasi kepada gubernur dalam penetapan upah. Pemerintah menegaskan sejumlah tahapan atau milestone disiapkan agar penyusunan PP baru bisa diselesaikan tepat waktu. Peraturan pemerintah baru pengupahan diharapkan bisa menjawab tantangan disparitas upah serta menjamin kepastian hidup layak bagi pekerja di berbagai daerah. Satu, misalnya bagaimana upah itu mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, ya, sehingga kita membentuk tim untuk merumuskan dan menghitung, mengestimasi kira-kira kebutuhan hidup layak itu berapa. Itu satu, ya. Kemudian Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah menutup 88 lubang tambang emas ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Desa Sukaramai, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Penutupan tambang ini dilakukan untuk mencegah longsor di musim hujan. Kementerian Kehutanan bersama TNI menutup 88 lubang tambang emas ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Desa Sukaramai, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis 20 November 2025. Petugas menyegel penambangan emas tanpa izin atau peti di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak untuk mencegah aktivitas penambangan ilegal kembali terjadi. Operasi ini dilakukan sebagai upaya mencegah risiko bencana longsor dan banjir yang kini memasuki musim hujan. Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Rudianto Saragina Pitu mengungkap sekitar 1.400 tambang emas ilegal atau pertambangan tanpa izin di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Menurut Rudianto, aktivitas peti hanya menguntungkan pemodal, bukan masyarakat yang menjadi buruh gali tambang ilegal tersebut. Lihat bagaimana topologinya sini sangat terjal. Coba kalau kita bayangi 80 lubang ini growong semua dalam. Nanti kayak tadi itu longsor, jangan-jangan ini juga longsor, terus desa-desa di bawahnya banyak. Vital bagi sistem penjaga kehidupan kita bersama. Satu, kaitan dengan keanekaragaman hayati. Yang kedua juga kaitan dengan fungsi hidrogeologi, air. Dan juga ada sosial budaya yang memang kita, culture and nature ini kita combine dalam paradigma pembangunan konservasi. Nah, ini menjadi concern kita dan terima kasih sekali lagi, dukungan media juga penting. Penertiban lubang peti merupakan lanjutan dari operasi serupa yang dilakukan di titik lain di kawasan yang sama. Sebelumnya, 200 peti ditutup pemerintah. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Berita Nasional TV. Ya, kabar selanjutnya, pelajar di sejumlah sekolah diliburkan akibat banjir yang melanda di Walet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Meski libur, para murid menerima paket makan bergizi gratis atau MBG. Banjir merendam ribuan rumah dan sejumlah sekolah di Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat sejak Rabu malam 19 November 2025. Dilanda banjir, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tetap menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG pada Kamis 20 November 2025. Salah satunya di SD Negeri 1 Gunung Sari. Satu persatu pelajar berdatangan membawa wadah nasi atau kemasan lalu diisi paket MBG.
Pihak sekolah menyarankan agar paket MBG dipindahkan ke wadah lalu dibawa pulang. Namun, tak sedikit di antara pelajar justru menyantap MBG bersama-sama di halaman sekolah. Banjir membuat aktivitas sekolah diliburkan dan diumumkan melalui pesan singkat di grup orang tua. Sementara disalurkan tetap karena anak-anak di grup di ini informasikan. Oh, diumumkan. Itu. Ini tuh dibawa ke pulang atau dimakan di sini atau gimana? Kalau ya sebelumnya ada yang dimakan di sini, ada yang itu pada bawa tempat makan dibawa. Pihak SPPG menerangkan kondisi banjir menyulitkan menjangkau sekolah terdampak banjir dan memutar jalan agar mobil membawa MBG tidak terjebak di jalan terendam banjir. Kalau untuk dapur aktivitas seperti biasa, karena emang tanggung jawab ya, walaupun keadaan banjir seperti ini kita tetap kirim. Walaupun dengan istilahnya lokasi seperti ini kita tetap jalan, tapi kan kita ngambil jalur aman gitu kan, kayak model muter ke Pabuaran dulu. Kalau kita melalui akses ini kan banjir nggak bisa, akhirnya ya tetap kami bisa kirim. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ardika, Berita Nasional TV. Pemirsa, Kementerian Keuangan menggelontorkan dana 76 triliun rupiah ke 4 bank pada triwulan ketiga tahun 2025. Langkah ini demi menjaga stabilitas likuiditas dan memperkuat transmisi kredit. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyuntikkan dana sebesar 76 triliun rupiah ke 4 bank besar, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan Bank DKI. Hal tersebut disampaikan Menkyu Purbaya saat konferensi pers laporan APBN di kantor Kementerian Keuangan Kamis 20 November 2025. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah menjaga likuiditas perbankan sekaligus memperlancar penyaluran kredit ke masyarakat dan sektor produktif. Penempatan dana tersebut diharapkan mampu memperkuat daya dorong perbankan dalam mendukung pembiayaan nasional, terutama pada periode pemulihan ekonomi. Pada 10 November 2025, pemerintah kembali menempatkan dana 76 triliun rupiah di BRI, Mandiri, BNI, dan Bank DKI. Bank DKI dapat 1 triliun tuh. Dana tersebut disalurkan disalurkan kepada Mandiri, BRI, BNI, dan Bank DKI sebagai komitmen menjaga likuiditas dan transmisi kredit yang optimal. Lebih jauh, Menkyu Purbaya menegaskan koordinasi dengan sektor perbankan akan terus diperkuat untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Dari Jakarta, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Selanjutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan petugas NTMC Korlantas Polri. Berikut laporannya. Sore bersama kami dari TMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Cawanguki, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam pulang perkantoran pada hari Jumat ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Priuk ataupun Romangun yang akan menuju ke arah Pancoran dalam keadaan ramai dengan ketersendatan kendaraan yang sesekali terjadi akibat adanya antrian traffic light. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan selanjutnya dari arah Halim ataupun tol Jakarta Cikampek yang akan menuju ke arah Cililitan ataupun Kramat Jati dan di arah sebaliknya pada sore hari ini juga tampak cukup ramai. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang dan juga busway. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan tidak lupa kami menginformasikan kepada Anda semua bahwa operasi zebra masih berlangsung hingga tanggal 30 November 2025. Untuk itu pastikan kembali untuk melengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Dan juga mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi.
Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Petang. Pemirsa, Pengadilan Filipina menjatuhkan vonis pidana seumur hidup kepada Elis Guo atas kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dalam operasi penjudian daring ilegal di wilayah utara Manila. Putusan dijatuhkan usai proses hukum panjang mengungkap jejaring kejahatan terorganisasi berskala internasional. Di tengah penegakan hukum yang kian diketatkan otoritas Filipina, vonis berat akhirnya dijatuhkan kepada Elis Guo, warga Cina yang pernah menjabat sebagai wali kota Bamban di Filipina dengan identitas palsu. Pengadilan Filipina pada Kamis 20 November 2025 menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Elis Guo. Wanita bernama asli Guo Huaping itu dinyatakan bersalah atas kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dalam operasi perjudian daring ilegal di wilayah utara Manila. Dikutip dari kantor berita FVP, Jaksa Negara Olivia Torivelas mengungkap Guo divonis bersama 7 terdakwa lain yang terlibat dalam online scam berskala besar. Identitas para terdakwa lain tidak diungkap demi kerahasiaan hukum. Sejak penipuan Elis Guo terungkap saat polisi membongkar lokasi operasinya. Operasi ilegal Guo berada di kompleks mewah yang diubah menjadi pusat scam internasional. Polisi menggerebek lokasi tersebut pada Maret 2024 setelah pekerja asal Vietnam berhasil melarikan diri dan menghubungi aparat. Dari hasil penggerebekan, lebih dari 700 orang ditemukan di lokasi, termasuk warga Filipina, Cina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, Indonesia, dan Rwanda yang dipaksa melakukan penipuan daring dalam pengawasan ketat. Petugas juga menemukan dokumen resmi perusahaan yang menyebut Guo sebagai presiden pemilik kompleks dan pemimpin praktik TPPO. 3 orang terbukti menjadi penggerak bersamanya, sementara 4 lain terlibat dalam eksekusi perdagangan orang. Guo yang kini berusia 35 tahun pernah melarikan diri ke luar negeri sebelum ditangkap di Indonesia pada September 2024 dan diekstradisi ke Filipina. Pengadilan pada Juni 2025 menegaskan statusnya sebagai warga Cina yang menyamar sebagai warga Filipina untuk menang pemilu lokal. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Kasus Guo memicu kemarahan publik dan mendorong Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengambil langkah tegas. Pada 2024, ia melarang semua operasi judi online yang menargetkan korban di luar negeri dan memerintahkan warga negara asing pekerja di lokasi-lokasi tersebut meninggalkan Filipina. Pemirsa, konferensi perubahan iklim PBB atau COP30 di Brasil dihebohkan dengan peristiwa kebakaran. Insiden ini memaksa para peserta dievakuasi dari area Blue Zone. Kebakaran tidak menimbulkan korban luka serius, namun 13 orang mendapat perawatan akibat menghirup asap. Kebakaran melanda salah satu paviliun di konferensi iklim PBB COP30 di Belém, Brazil, Kamis siang 20 November 2025 waktu setempat dan memaksa seluruh peserta dievakuasi. Dilaporkan api muncul di area Blue Zone, bagian konferensi yang diperuntukkan bagi negosiator dan media terakreditasi. Menurut Menteri Pariwisata Brazil, Celso Sabino, tidak ada korban luka serius dalam insiden ini. Kebakaran ini berskala kecil dan cepat terkendali. Petugas berhasil memadamkan si jago merah dalam waktu 6 menit. Kerusakan dilaporkan sangat minim. Meski demikian, ada 13 orang mendapat perawatan akibat menghirup asap. Sementara itu, mengenai penyebab kebakaran masih diselidiki. Dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Petang telah menemani Anda. Saya Jentera beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.